Hai sob, by the way gimana kabarnya hari ini? Balik lagi bersama gue di channel 11 menit. Ini merupakan review film yang berjudul Curves 2015. Film ini menceritakan seorang wanita bertemu dengan pria tampan yang ternyata adalah seorang psikopat sadis. Tapi sebelum ke alur ceritanya, siapin cemilan lu, nonton sambil rebahan, and enjoy the movie. Film ini diawali dengan seorang calon pengantin muda bernama Milori. Singkat cerita, Milori sedang melakukan perjalanan panjang menuju kota Denford untuk latihan pernikahannya. Milori pun berhenti sejenak untuk melihat beberapa pemandangan yang indah. Kemudian saudarinya bernama Ella menelepon. Dan mereka akhirnya sedikit berbincang melalui telepon tersebut. Setelah selesai berbicara dengan Ella, akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya dengan diiringi musik yang santuy banget sob. Hingga di suatu jalan, mobil Milori pun mogok. Milori mencoba memperbaiki mobilnya, namun tidak berhasil. Saat di mobil, Milori mencoba membuka sekaleng minuman. Akan tetapi sob, Milori tak sengaja membasahi bajunya. Dan akhirnya Milori pun mengganti bajunya. Namun tiba-tiba, seorang pria yang entah dari mana datang dan menawarkan bantuan kepada Milori. Dan Milori pun akhirnya menyetujuinya. Dengan perlahan-lahan pria tersebut berhasil menyalakan mobil Milori. Milori sangat senang mendengar hal tersebut dan berterima kasih kepada pria tersebut. Akhirnya mereka pun berkenalan dan nama dari pria tersebut adalah Christian. Tetapi karena melihat Christian tidak memiliki kendaraan, Milori pun kemudian menawarkan sebuah tumpangan untuknya. Mereka berdua melakukan perjalanan yang panjang. Perbincangan pun dimulai untuk mendinginkan suasana. Mulai menanya seperti apa pasangan dari Milori. Kemudian Milori menjawab pasangannya itu bernama Brad dan menambahkan kalau Brad itu pacar yang baik dan sangat menarik. Namun semakin lama, kata-kata dari Christian mulai membuat Milori merasa tidak enak dan tidak nyaman. Akhirnya Milori memutuskan untuk menurunkan Christian. Dengan wajah yang aneh, Christian tidak menuruti kata-kata dari Milori dan tidak ingin turun. Yang ada, Christian mengeluarkan pisau untuk mengancam Milori. Dengan begitu, Milori yang ketakutan akhirnya menuruti setiap permintaan dari Christian. Sehingga Milori melihat dan menyadari kalau Christian tidak memakai sabuk pengaman. Nah dari sini sob, Milori berniat untuk menyingkirkan Christian saat melewati sebuah tikungan. Milori menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan dan membuat mereka terperosok hingga mobil Milori terbalik. Milori tersadar melihat kakinya yang tersangkut. Dan dari arah luar, melalui kaca, melihat Christian yang sedang pingsan. Dengan upaya, Milori mencoba membuka kakinya yang sedang terjepit pintu mobil. Kemudian Milori melihat sebuah pisau, yaitu pisau milik Christian, dan mencoba menggapainya. Dan dari luar, Christian telah tersadar. Tanpa rasa bersalah, Chris pun pergi meninggalkan Milori di tempat tersebut. Hari semakin larut dan Milori masih mencoba melepaskan kakinya yang masih tersangkut di pintu mobil. Namun sob, semuanya sia-sia karena ada sebuah kayu besar yang menahan pintu tersebut. Dan dalam situasi seperti ini, Milori mencoba untuk berusaha tidur. Berkali-kali Milori mendengar suara dari semak-semak yang entah ada apa di sana. Hingga keesokan harinya, Milori terbangun dan melihat lukanya dikerubungi dan dimakan oleh semut. Dan dengan persediaan yang terbatas, membuat Milori harus menghemat air. Akhirnya, malam kedua pun dimulai. Milori kembali merasakan keheningan malam yang sangat mengerikan tersebut. Dan dengan putus asa, Milori mencoba mengumpulkan semua persediaan yang ia miliki. Hingga kemudian ada sesuatu yang datang mendekatinya, ternyata itu adalah Chris. Christian datang sambil membawa minuman dan makanan. Milori yang sedang kehausan melihat Chris yang sedang santai minum. Kemudian Chris melontarkan beberapa pertanyaan kepada Milori. Akhirnya dia pergi meninggalkan Milori lagi.
Hingga malam ketiga pun akhirnya harus dihadapi oleh Milori seorang diri. Karena merasa dingin, Milori mencoba membuat api unggun dengan bahan-bahan seadanya. Di sini, di saat sedang tertidur, Milori merasakan ada sesuatu di tubuhnya. Dan ternyata itu adalah beberapa tikus, sob. Milori pun mencoba mengusir tikus-tikus tersebut dan berhasil membunuh satu ekor tikus. Dengan penuh rasa lapar, Milori perlahan-lahan mulai membakar tikus tersebut dan memakainya. Ya, walaupun sebenarnya agak jijik sih, tapi mau gimana lagi kan? Keesokan harinya saat terbangun, Milori mendengarkan ponselnya yang sedang berdering. Merasa ada harapan, Milori mencoba menggapai ponselnya dan berhasil mengambilnya. Baru saja akan meminta bantuan, Chris malah datang dan memberitahu bagaimana dia menyandera sebuah keluarga dengan sadis. Namun karena ponselnya berdering lagi, membuat Chris menyadari dan merampas ponsel tersebut dan kemudian menghancurkannya. Ya, namanya juga film ya kan? Menurut gue sih kalau udah tahu ada HP, kenapa nggak kepikiran coba pas di awal hari pertama setelah kejadian tersebut. Oke deh, lanjut. Sebelum Chris pergi, dia memberikan sebuah gergaji kepada Milori dan mengharapkan Milori memotong kakinya agar tidak mati di tempat tersebut. Namun Milori menolaknya. Kemudian Chris pun pergi meninggalkan Milori lagi. Di hari keempat, akhirnya dia pun harus menghadapi seorang diri. Milori yang sudah kehabisan stok minuman terpaksa meminum urinnya sendiri, sob. Namun pada malam itu badai melanda tempat tersebut dan memberikan persediaan air kepada Milori. Dari kejauhan, Chris datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Milori karena sebentar lagi akan ada banjir yang sangat besar. Namun dengan sebuah rencana, Milori berhasil menyerang Chris dan membuat Chris menjatuhkan kunci mobilnya. Dan dari kejauhan, sebuah mobil polisi datang. Chris pun akhirnya meninggalkan Milori dan pergi menghampiri polisi tersebut. Dari kejauhan, Milori mencoba memanggil polisi tersebut. Namun karena suara badai yang deras, usaha Milori menjadi sia-sia. Polisi itu menawarkan sebuah tumpangan kepada Chris. Dengan senang hati, Chris pun menerimanya. Badai yang semakin kuat membuat mobil Milori terdorong dan mengakibatkan kayu yang menghalangi pintu mobil tersebut terlepas. Milori pun akhirnya terbebas dan mencoba pergi dari tempat tersebut. Saat tengah perjalanan, Milori terhenti karena mendengar suara wanita yang sedang disisa di sebuah rumah. Namun bukannya kabur dan meminta bantuan ke 911, Milori malah mendekati rumah tersebut. Dan hampir saja, sob, sebuah jebakan beruang mengenai kakinya. Saat melihat ke dalam rumah, Milori melihat polisi yang tadi sedang disiksa oleh Chris. Saat Christian sedang mengganti bajunya dengan baju polisi tersebut, Milori masuk dan mengambil sebuah pistol dan pergi menyelamatkan seorang wanita yang bernama Kitty. Namun Chris keburu datang, tapi untung saja Milori berhasil bersembunyi di balik pintu. Ketika ingin menembak Chris, yang ada pelurunya itu malah meleset, sob, dan perkelahian pun tak terelakkan. Chris pun mengejar Milori sampai ke ruangan atas, dan saat Chris lengah, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Milori. Dia mendorong Chris dan membuat Chris jatuh dan mengenai jebakan beruangnya sendiri. Milori menirukan dan membalas setiap kata-kata dari si Chris dan meninggalkan sebuah pisau agar Chris memotong kakinya sendiri. Setelah itu, Milori dan Kitty pun pergi meninggalkan Chris yang sedang kesakitan. Dan akhirnya film Curse 2015 ini pun akhirnya tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, sob, yaitu jangan pernah menerima bantuan dari orang yang belum kalian kenal saat kalian sedang berada di sebuah tempat yang jauh dari keluarga kalian. Kalau kalian masih penasaran sama film ini, kalian bisa langsung tonton filmnya. Gue thank you banget ke kalian karena udah nontonin video gue. Kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya. Dan kalau kalian nggak pengen ketinggalan video-video bagus dari gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke, see you in next video. Thank you.